Saya sempat bingung tentang hal di kepulauan yang luas ini. Mengapa setelah ratusan tahun pemerintahan kolonial Belanda, bahasa Belanda tak lagi terdengar di Indonesia? Ini membingungkan karena kebanyakan bekas koloni Eropa masih mempertahankan bahasa penjajahnya. Bahkan di tetangga dekat Malaysia, 75% penduduknya mahir berbahasa Inggris. Jadi saya melakukan penelitian merujuk pada sumber utama para penduduk setempat dan mendengar pandangan para ahli. Dan dari sana saya menemukan beberapa poin menarik yang menjelaskan mengapa bahasa Belanda tiba-tiba menghilang dari Indonesia. Dari populasi sekitar 70 juta, sekitar 65 juta adalah penduduk asli. Tidak seperti koloni Eropa lainnya, Belanda tidak mengambil alih Indonesia sebagai sebuah negara, melainkan sebagai perusahaan dagang. Perusahaan tersebut dikenal sebagai VOC dalam kurung, Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang tujuannya semata untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan rempah-rempah Asia ke Eropa. Karena motivasi VOC adalah laba, mereka lebih memilih mengajarkan pekerjanya bahasa Melayu daripada Belanda. Sebagai bahasa pemerintahan mereka, Belanda memilih jalur yang lebih mudah, yaitu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa administratif. Hal ini unik karena tidak ada koloni lain di dunia yang diperintah menggunakan bahasa setempat. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah ini telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara sejak abad ke-7. Hal ini disebabkan oleh keragaman budaya di Kepulauan Indonesia yang menyebabkan lebih dari 400 bahasa berbeda digunakan. Sebelum Belanda atau bangsa Eropa lainnya datang ke Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah digunakan untuk berkomunikasi di antara berbagai kelompok. Ini berbeda dengan pendekatan bangsa Eropa lainnya, seperti Spanyol dan Portugis, yang selain mencari keuntungan juga berusaha menyebarkan agama, budaya, dan terutama bahasa mereka sendiri. Namun, pendekatan Belanda berbeda. Setelah VOC dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda pada tahun 1800, pemerintah mulai mengendalikan koloni secara langsung. Namun upaya untuk mengajarkan bahasa Belanda kepada penduduk lokal tidak membuahkan hasil yang signifikan. Bahkan ketika Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia, hanya segelintir penduduk yang dapat belajar bahasa Belanda. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebijakan pendidikan, ketidakpopuleran bahasa Belanda di kalangan penduduk, dan keberagaman bahasa dan budaya di Indonesia. Pada tahun 1945, ketika pemerintahan kolonial Belanda berakhir, hanya sekitar 5 hingga 8% penduduk Indonesia yang dapat membaca aksara Latin. Bahasa Melayu terus digunakan dalam administrasi dan bahkan dijadikan bahasa resmi bersama bahasa Belanda. Kebijakan ini mendukung pertumbuhan nasionalisme Indonesia. Pada akhirnya terciptalah kesadaran bahwa bahasa yang dapat menyatukan berbagai suku bangsa di Indonesia adalah bahasa Melayu yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia modern. Perjalanan inilah yang membawa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional Indonesia. Meskipun ada upaya untuk mempopulerkan bahasa Belanda di masa kolonial, kebijakan pendidikan, pengaruh budaya, dan keberagaman bahasa di Indonesia akhirnya menjadikan bahasa Belanda tergantikan dan terlupakan.